Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they Tugas pelajaran sejarah tentang Kerajaan Tarumanegara. Anggota kelompok terdiri dari 1. Echa Yunita Sianturi, 2. Sapia, 3. Muhammad Wisnu Bagaskara. 1. Sejarah Kerajaan Tarumanegara dan daftar peninggalannya. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 Masehi. Dilansir dari Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, karya Anton Dwi Laksono, Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Jaya Singawarman. Ia membangun kerajaan tersebut saat berada di dalam pengasingan. Nama Tarumanegara diambil dari sebuah tanaman pewarna benang yang disebut tarung. Tanaman tersebut tumbuh subur di dataran tempat sang raja akhirnya mendirikan kerajaan. 2. Pelarian Jaya Singawarman dan berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman berasal dari Salakanagara, sebuah kerajaan yang menguasai wilayah Pulau Jawa bagian barat, termasuk pulau dan laut yang membentang hingga ke Sumatera. Sang raja berhasil memimpin keluarga kerajaan dalam pelariannya dari serangan musuh. Jaya Singawarman kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru di tepi Sungai Citarum yang kini terletak di Kabupaten Lebak, Banten pada 358 Masehi. Jaya Singawarman pun menjadi raja pertama yang memerintah Tarumanegara. Sang raja memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi. Setelah berusia lanjut, Jaya Singawarman menyerahkan tahtanya dan memilih menjadi seorang petapa. Mahkota raja pun diserahkan pada Dharmayawarman. Meski meninggalkan banyak jejak sejarah, informasi mengenai pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara hingga saat ini masih belum bisa diketahui secara pasti. Namun, kerajaan ini disebut menguasai daerah Banten, Jakarta, sampai perbatasan Cirebon. 3. Sejarah tentang para Raja Tarumanegara. Sejarah tentang para raja yang berkuasa di Kerajaan Tarumanegara dapat dipelajari dari naskah Wangsakerta. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan yang dibuat oleh Pangeran Wangsakerta. Berikut ini adalah sederet raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. 1. Jaya Singawarman tahun 358 sampai tahun 382 Masehi. 2. Dharmayawarman tahun 382 sampai tahun 395 Masehi. 3. Purnawarman tahun 395 sampai tahun 434 Masehi. 4. Wisnuwarman 434-455 Masehi. 5. Kandrawarman 515 sampai 535 Masehi. 6. Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman tahun 535 sampai tahun 561 Masehi. 8. Linggawarman tahun 666 sampai tahun 669 Masehi. 9. Nagajayawarman tahun 640 sampai tahun 666 Masehi. 10. Hariwangsawarman tahun 629 sampai tahun 640 Masehi. 11. Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. 12. Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. 4. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Ia berkuasa dari tahun 395 Masehi sampai dengan 434 Masehi. Purnawarman disebut mampu memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah pada masa itu. 1.
Sang raja membangun ibu kota di daerah pantai dan ia juga berhasil menjalin kerjasama diplomatik dengan Cina. Pada masa itu, perekonomian penduduk ditopang oleh sektor pertanian, pelayaran, peternakan, perburuan, pertambangan, perikanan, dan perdagangan. Penduduk juga telah mengenal fermentasi minuman, makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat berupa beras, daging, serta buah-buahan. Sapi merupakan hewan ternak utama kala itu, bahkan hewan tersebut juga menjadi perantara yang menghubungkan kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan lain. Meski bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa telah dipergunakan oleh masyarakat, namun menurut bangsa Cina, ada bahasa lain yang juga berkembang di Tarumanegara, yaitu bahasa Kunlun. 5. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh setelah adanya Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 686, Raja Dapuntahyang Salendra berhasil merebut mengambil alih Tarumanegara. Keruntuhan Tarumanegara ini tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di dekat Palembang. Dalam prasasti tersebut, dikatakan bahwa Raja Sriwijaya berangkat ke Tanah Jawa membawa 2.000 pasukan untuk menyerbu beberapa kerajaan yang ada di sana. Keberhasilan sang raja membuat Palembang menjadi bandar pelabuhan terbesar di Sumatera pada masa itu. 6. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak peninggalan, beberapa di antaranya berupa prasasti dan aca. Berikut ini adalah sederet peninggalan sejarah Tarumanegara yang masih bisa dijumpai hingga saat ini. 1. Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di pinggir sungai Ciaruteun, dekat Muara Kisadan. Bagian atas prasasti ini dihiasi lukisan laba-laba dan jejak kaki. Prasasti Ciaruteun berisi puisi 4 baris dengan 8 suku kata di setiap baitnya. 2. Prasasti Pasir Kolangkak. Berbeda dengan prasasti Ciaruteun yang ditemukan di dekat sungai, prasasti Pasir Kolangkak ditemukan di daerah bukit yang berjarak sekitar 30 km dari Bogor. Prasasti ini menceritakan tentang keagungan salah satu raja Tarumanegara, yakni Raja Purnawarman. Sang raja digambarkan sebagai sosok yang gagah, mengagumkan, dan jujur. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Prasasti Kebon Kopi mengisahkan tentang 2 telapak gajah yang diibaratkan sebagai tapak kaki gajah Airawata. Gajah tersebut dikatakan sebagai penguasa Tarumanegara yang agung. 4. Prasasti Tugu Prasasti. Tugu ditemukan di Tugu, Jakarta. Peninggalan sejarah ini disebut sebagai prasasti terpanjang yang pernah ditinggalkan Punawarman. Tulisan prasasti ini diukir di atas sebuah batu berbentuk bulat panjang secara melingkar. Dalam prasasti ini disebutkan 2 nama sungai terkenal, yaitu Candrabhaga dan Gomati. Tak hanya itu, prasasti Tugu juga menjadi satu-satunya prasasti peninggalan Purnawarman yang menyebut perkiraan penanggalan meski tak disertai tahun yang pasti. Prasasti ini juga menyebutkan tentang upacara selamatan oleh Brahmana dan 2 nama lain selain Purnawarman. 5. Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Peninggalan sejarah ini memiliki aksara Ikal. Sayangnya, sampai saat ini tulisan tersebut belum dapat dibaca dan diartikan. Prasasti ini juga menampilkan gambar telapak kaki. 6. Prasasti Muara Cianten. Seperti namanya, prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Sama seperti prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten juga belum bisa dibaca dan diartikan hingga saat ini. 7. Prasasti Cidanghiang. Cidanghiang atau Lebak. Prasasti Cidanghiang ditemukan di Kampung Lebak, pinggir Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peninggalan sejarah Tarumanegara yang satu ini ditemukan pada tahun 1947. Prasasti Cidanghiang berisi 2 bait aksaya yang merupakan 1 saloka. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.